Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tes soal kemampuan bidang pada bagian kebidanan. Soal nomor 1. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI berdiri pada A. 23 Juni 1951, B. 24 Juni 1952, C. 24 Juli 1951, D. 24 Juni 1951, E. 23 Juni 1952. Pembahasan. Dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 24 Juni 1951. Soal nomor 2. Pada Kongres IBI yang ke-8 terjadi perubahan nama pengurus besar IBI diganti menjadi A. Pengurus Pusat IBI, B. Pengurus Inti IBI, C. Pengurus Negeri IBI, D. Pengurus Utama IBI, E. Badan Pengurus IBI. Pembahasan. Pada Kongres IBI yang ke-8 yang berlangsung di Bandung pada tahun 1982, terjadi perubahan nama pengurus besar IBI diganti menjadi pengurus pusat IBI karena IBI telah memiliki 249 cabang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pengurus pusat IBI. Soal nomor 3. Berikut ini adalah area pelayanan bidan dalam menjalankan praktek, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, D. Pelayanan kesehatan keluarga berencana atau KB, E. Pelayanan kesehatan lansia. Pembahasan. Area pelayanan bidan dalam menjalankan praktek berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan KB. Jadi yang bukan area pelayanan bidan adalah E. Pelayanan kesehatan lansia. Soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh setiap datang bulan merasakan nyeri perut sejak mendapatkan haid pertama. Keadaan umum baik, tidak anemis, dan tidak didapatkan kelainan ginekolik. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? A. Cryptomenorrhea, B. Amenorrhoe primer, C. Dysmenorrhoe primer, D. Amenorrhoe sekunder, E. Dysmenorrhoe sekunder. Pembahasan. Dysmenorrhoe primer adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan nyata pada alat genital dan bisa merupakan tanda adanya gangguan sistem reproduksi. Jadi jawabannya tepat adalah C. Dysmenorrhoe primer. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 22 tahun, hamil 4 bulan datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? A. Memberikan imunisasi TT1, B. Memberikan imunisasi TT2, C. Memberikan imunisasi TT3, D. Memberikan imunisasi TT4, E. Memberikan imunisasi TT booster. Pembahasan. Imunisasi TT1 diberikan kepada WUS pada kotak pertama atau pada usia kehamilan muda. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Memberikan imunisasi TT1. Soal nomor 6. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat lahir 300 gram. Kepala bayi teraba benjolan, lunak, berisi cairan, tidak teraba batas secara jelas. Apa diagnosa kasus di atas? A. Meningitis, B. Hidrosepalus, C. Cephalhematoma, D. Caput sekedanium, E. Pendarahan intrakranial. Pembahasan. Caput sekedanium adalah kelainan sekunder dari tekanan uterus atau dinding vagina pada kepala bayi sebatas ceput. Keadaan ini juga bisa terjadi pada kelainan spontan dan biasanya menghilang dalam 2-4 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Caput sekedanium. Soal nomor 7.
Seorang perempuan umur 29 tahun, belum ingin hamil lagi, datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan tadi malam baru melakukan hubungan seksual pada masa subur, padahal ia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apakah tindakan bidan pada kasus di atas? A. AKBK. B. Morning after pill. C. Kontrasepsi suntik. D. Kontrasepsi darurat. E. Kontrasepsi pil mini. Pembahasan. Kontrasepsi darurat adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Pil ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seks. Jadi jawabannya tepat adalah D. Kontrasepsi darurat. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 26 tahun datang ke rumah sakit hamil pertama kali di umur kehamilan 9 bulan. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan lengkap, penurunan kepala di Hotge 4 sudah dipimpin mengejan sejak 2 jam yang lalu, bayi belum lahir. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Precipitatus. B. Partus lama. C. Partus macet. D. Partus normal. E. Partus tak maju. Pembahasan. Partus macet adalah persalinan dengan tidak ada penurunan kepala lebih dari 1 jam untuk nullipara dan multipara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Partus macet. Soal nomor 9. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke rumah sakit hamil 9 bulan, janin tunggal, hidup intrauterin, dengan presentasi kepala, taksiran berat janin 4.200 gram. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan sudah lengkap, kepala turun Hotge 4. Setelah dipimpin meneran selama 45 menit, akhirnya kepala lahir. Namun bau anterior macet di atas simfisis pubis. Ibu terlihat kelelahan. Apakah penyebab terjadinya penyulit untuk kasus di atas? A. Kelelahan. B. Makrosomia. C. Posisi tidak tepat. D. Kepala turun Hotge 4. E. Cara meneran yang salah. Pembahasan. Penyebab terjadinya penyulit kasus di atas adalah makrosomia, di mana makrosomia adalah berat badan bayi yang lahir lebih dari 4.000 gram, sedang taksiran berat bayi adalah 4.200 gram. Jadi jawabannya tepat adalah B. Makrosomia. Soal nomor 10. Setiap bulan seorang ibu selalu membawa anaknya berkunjung ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dengan perkembangan anaknya. Saat ini bayi tersebut berumur 1 tahun. Berapakah jumlah gigi susu yang seharusnya dimiliki bayi tersebut? A. 6-8 gigi susu. B. 4-6 gigi susu. C. 2-4 gigi susu. D. 8-10 gigi susu. E. 10-12 gigi susu. Pembahasan. Pada usia 12 hingga 16 bulan, gigi seri bawah akan keluar perlahan untuk melengkapi jajaran gigi seri lengkapnya. Setelah proses ini selesai, bayi akan memiliki 8 buah gigi seri lengkap. Jadi jawabannya tepat adalah D. 8-10 gigi susu. Soal nomor 11. Suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai kembalinya alat kandungan seperti semula disebut A. Konsepsi. B. Nidasi. C. Persalinan. D. Puerperium. E. Kontraksi. Pembahasan. Puerperium atau masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lama masa nifas ini yaitu 6-8 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Puerperium. Soal nomor 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan adalah A. Power. B. Passenger. C. Pesek. D. Psikologi. E. Semua benar. Pembahasan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Pesek atau jalan lahir. Passenger atau janin dan plasenta. Power atau kekuatan. Psikologi. Penolong. Jadi jawabannya tepat adalah E. Semua benar. Soal nomor 13. Fase dilatasi maksimal berlangsung selama A. 1 jam dengan pembukaan 3-4 cm. B. 2 jam dengan pembukaan 3-4 cm. C. 2 jam dengan pembukaan 4-9 cm. D. 2 jam dengan pembukaan 9-10 cm. E. 1 jam dengan pembukaan 4-9 cm. Pembahasan. Fase dilatasi maksimal berlangsung dalam waktu 2 jam.
Pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2 jam dengan pembukaan 4-9 cm. Soal nomor 14. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke klinik bersalin. Keluhan telah memakai pil kombinasi selama 1 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak pendarahan di luar haid. Dari hasil pemeriksaan TTV normal, muka berjerawat dan BB meningkat 15 kg. Apakah masalah gangguan haid pada kasus di atas? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Oligomenorrhea, E. Hipermenorrhea. Pembahasan. Oligomenorrhea adalah panjang siklus haid yang memanjang dari panjang siklus haid klasik, yaitu lebih dari 35 hari per siklusnya. Oligomenorrhea juga lebih sering dialami oleh wanita yang memasuki masa menopause atau wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau KB suntik. Jadi jawabannya tepat adalah D, oligomenorrhea. Soal nomor 15. Nyonya F, umur 22 tahun, G1, P0, A0, hamil 40 minggu, datang di RS dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tak maju, D. Partus serotinus, E. Partus precipitatus. Pembahasan. Distosia bahu adalah suatu kondisi kegawat daruratan obstetrik pada persalinan pervaginam, di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala janin. Tingkat insidensinya kurang lebih sebesar 0,6 hingga 1,4% dari seluruh persalinan pervaginam. Jadi jawaban yang tepat adalah B, distosia bahu. Keterangan berikut adalah untuk soal nomor 16 sampai nomor 20. Nona C, umur 29 tahun, seorang tunasusila, datang ke tempat bidan mengeluh sakit di perut bagian bawah, mengalami pendarahan dan demam. Dari hasil anamnesis, ia menggugurkan kandungan pada dukun 10 hari yang lalu. Soal nomor 16. Pengguguran kandungannya dilakukan Nona C dalam istilah medis disebut A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus incompletus. Pembahasan. Abortus provocatus merupakan jenis abortus yang sengaja dibuat atau dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah D, abortus provocatus. Soal nomor 17. Sesuai keluhan yang dirasakan, paling mungkin Nona C mengalami A. Sistisis, B. Salpingitis, C. Endometriosis, D. Appendicitis, E. Abortus infeksius. Pembahasan. Abortus infeksius adalah keguguran yang disertai dengan infeksi genetikal, seperti pada kasus di atas mengalami pendarahan dan demam. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Abortus infeksius. Soal nomor 18. Kemungkinan yang terjadi pada Nona C adalah A. Trauma, B. Umur muda, C. Unsafe abortion, D. Personal hygiene, E. Multipartner seksual. Pembahasan. Unsafe abortion adalah prosedur engagement kehamilan oleh tenaga kurang terampil, alat tidak memadai, dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Seperti pada kasus di atas, menggugurkan kandungan pada dukun. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Unsafe abortion. Soal nomor 19. Akibat kasus yang dialami Nona C dapat menyebabkan A. Verlie, B. Infertil, C. Mortalitas, D. Fertilasi, E. Morbiditas. Pembahasan. Mortalitas suatu penyakit merupakan suatu kemungkinan di mana kematian merupakan hasil akhir dari suatu penyakit. Mortalitas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar bagi negara-negara berkembang. Sekitar 20-50% kematian wanita usia subur disebabkan hal yang berkaitan dengan kehamilan. Jadi jawabannya tepat adalah C. Mortalitas. Soal nomor 20. Tindakan bidan terhadap Nona C sesuai kewenangannya adalah A. Memberikan antipiretik dan rujuk, B. Melakukan KIP pemahaman diri, C. Memberi obat analgenik dan antibiotik, D.
memberi obat antibiotik dan antipiretik. E. Memberi kompres hangat dan antibiotik. Pembahasan. Karena pada kasus di atas, pasien mengalami demam, maka harus diberikan antipiretik sebagai penurun panas, dan pasien juga mengalami pendarahan, maka harus segera dirujuk. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Memberikan antipiretik dan rujuk. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.